Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Joglo TV dimanapun Anda berada. Hari ini Sabtu 8 Januari 2022. Kontributor Joglo TV Sujati kembali hadir untuk melaporkan jalannya groundbreaking ceremony terkait akan dibangunnya rel layang yang melintas di Simpang 7 Joglo. Pelaksanaan ataupun groundbreaking ceremony ada di sebelah utara Simpang Joglo, sebelah sisi barat rel kereta api. Utara Simpang Joglo, sisi barat rel kereta api, di mana nanti akan dihadiri ataupun pemencatan tombol sebagai tanda dimulainya pembangunan rel kereta api akan dilakukan oleh dua menteri, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo juga insya Allah akan hadir, termasuk Wali Kota Surakarta Mas Gibran Raka Buming Raka. Dari kawasan Simpang 7 Joglo, Sujati bersama seluruh kru liputan Joglo TV mengucapkan selamat mengikuti. Serta Bapak Ibu yang kami hormati yang telah hadir secara fisik maupun bergabung secara virtual melalui live streaming kanal YouTube Kementerian Perhubungan 151. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah, Cipta dan Karsa. Ribuan cerita dari masa lampau menghantar makna, mengukir kisah perjalanan jiwanya Jawa. Solo, the spirit of Java. Kota Surakarta terletak di jalur selatan Pulau Jawa, merupakan salah satu kota yang menjadi simbol perdagangan kawasan segitiga emas di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, menjadikan meningkatnya kebutuhan jumlah perjalanan kereta api di lintas Solo Semarang. Pada lintas ini terdapat perlintasan kereta api Simpang Joglo yang bersinggungan dengan 7 ruas jalan raya yang menimbulkan permasalahan kemacetan lalu lintas di kota Surakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Perhubungan bersinergi dengan Kementerian PUPR, Pemprov Jateng, Pemkot Surakarta, dan stakeholder terkait melaksanakan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dan rekayasa lalu lintas di Simpang Joglo. Jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso memiliki panjang 10 km, di mana terdapat elevated track sepanjang 1,8 km, menggunakan jembatan tipe pelengkung rangka baja komposit dengan bentang sepanjang 270 meter dan tinggi konstruksi 40 meter. Menjadi bentang terpanjang di Indonesia yang melintang di atas Simpang Joglo dengan struktur underpass yang berada di bawahnya dengan desain lebar jalan 18 meter dan tinggi ruang kendaraan 6,2 meter. Desain konstruksi jembatan tersebut merupakan karya anak bangsa, dibuat dengan menyerap nilai-nilai sejarah dan kearifan budaya lokal kota Surakarta berupa motif batik Sidomukti, pasar Klewer, dan keraton yang akan menjadi ikon baru kota Surakarta. Dengan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dapat menambah kapasitas lintas jalur kereta api yang semula 96 perjalanan per hari menjadi 144 perjalanan per hari dengan headway yang semula 26 menit menjadi 20 menit. Pada aspek jalan raya, dengan rekayasa lalu lintas Simpang Joglo, kecepatan kendaraan yang melintas yang semula 15 km per jam menjadi 28,40 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit menjadi 2,39 menit. Dengan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dan rekayasa lalu lintas Simpang Joglo diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. ya kita udah mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Bina Marga, Dirut Wika, staf khusus Menteri Perhubungan, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Kota Surakarta, dan hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang Bapak Ibu di Kota Solo, kota kecil yang menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Tengah. Di Kota Solo ini terdapat wilayah yang dikenal sebagai Simpang Joglo atau Simpang 7 Joglo. Lokasi ini menjadi persimpangan pusat kemacetan di Kota Solo. Pada hari ini, pembangunan elevated rail di Simpang Joglo tersebut akan dimulai. Sebelumnya, pemerintah Kota Surakarta juga telah melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar, termasuk dampak yang mungkin timbul akibat dari pembangunan elevated rail ini sudah diperhitungkan dengan baik. Rel layang ini diharapkan nantinya untuk mengurai kemacetan serta akan menambah pergerakan kegiatan ekonomi terutama di Solo wilayah utara. Selain itu, elevated rail ini akan menjadi solusi permasalahan banjir dengan dibangunnya saluran drainase yang akan mengalirkan air menuju Kali Anyer. Pembangunan rel layang ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama sehingga harus terus kita kawal sampai pembangunannya selesai. Saya berharap groundbreaking dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya elevated rail menjadi ikon baru Kota Solo. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan yang diberikan. Saya yakin ketika nanti pembangunan rel layang ini selesai, kemacetan dan kepadatan lalu lintas sekitar bisa terurai serta mengangkat kegiatan ekonomi yang ada di Kadipiro, Gilingan, Nusukan, Banjarsari, dan semua warga di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, untuk kesekian kali kita diuji teamwork kita untuk apa mengerjakan proyek demi kepentingan bersama dan ada 3 layer pemerintahan, pusat, provinsi, dan kota. Pengalaman kita sudah banyak dengan Kementerian Perhubungan. Pak, 4 bandara selesai Pak. Ahmad Yani beres, Purbalingga beres, Blora diresmikan Pak Presiden, tinggal Karimun Jawa Pak. Dikit lagi. Itu bentuk kerjasama antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Selesai sampai di situ belum, antar sektornya juga. Maka terima kasih Pak Edi yang mewakili Pak Menteri. Saya dengan Pak Edi udah keseringan Pak, sejak beliau di Jawa Tengah. Bekerja cepat, bat-bat, orang ruwet, nah gitu. Gaya rock and roll-nya sama kayak menterinya. Jadi cepat. Tapi tidak selesai di situ. Kami dibantu banyak oleh kepolisian, kejaksaan Pak. Apalagi kalau proyek strategis nasional. Cosplong Pak itu Pak. Meskipun ada belum tuntas semuanya, ongoing proses kita selesaikan. Pada tingkat kita membutuhkan sebuah kekuatan untuk menyengkuyung TNI, kita minta tolong Pak. Maka hari ini sebenarnya ingin saya sampaikan adalah apa yang kita kerjakan antara pemerintah, yaitu Polri, kejaksaan, antar sektor, BUMN, ya, ada dari Komisaris Kereta Api, kita sampaikan kepada publik bahwa kalau kita gotong royong selesai loh, selesai. Maka beberapa kali kita ngobrol dengan Mas Gibran, Pak Wali, untuk kita mencoba menata Solo yang cekli, Solo yang cekli. Supporting dari Pak Menhub, maturun Pak, top markotop, jos gados. Kenapa? Joglo Semarangnya ini loh Pak,
Ini sekarang mulai menggeliat. Maka pada saat kunjungan Pak Presiden kemarin tanya, okupasi hotel sudah naik tinggi ya Pak di Solo ya? Udah tinggi. Sekarang orang bosen di Solo, mereka geser ke Jogja. Dari Jogja geser ke Semarang. Muter saja. Mulai terasa Pak. Meskipun rada deg-degan Pak Menteri. Deg-degan karena kita mesti kendalikan Omikron. Maka kalau publik bisa mendorong, kita semuanya akan bisa menjaga ini, ekonomi berjalan. Nah, saya terima kasih kerja-kerja kolektif ini akan bisa menyelesaikan satu persatu. Desainnya top, dan tentu itu menjadi tantangan dalam melakukan proses. Insya Allah saya dan Pak Wali Kota ditugasi tadi untuk pembebasan tanah. Maka di sini ada teman-teman saya dari infrastruktur, dinas-dinasnya, ya, ada Pak Hanung, ada dari perhubungan, ada dari perumahan juga. Kita mintakan tata ruang juga, kita mintakan nanti segera ngobrol sama Pak Edi, karena tugas kita cepat untuk membereskan ini. Kalau ini beres Bapak Ibu, situasi akan menjadi lebih nyaman. Ketika saya ditanya, kira-kira kenapa ya orang makin seneng aja? Kenapa kemudian happiness index-nya naik? Mungkin karena semua mengerjakan dengan tersenyum. Misuhnya dikurangi, kira-kira gitu. Baperannya dikurangi, kira-kira gitu. Nah sekarang guyonnya kalau di Solo itu apa ya Pak Wali? Medang ya? Apa namanya? Iya, jadi ngangkring. Pak Menhub ini juga suka ngangkring sebenarnya. Jadi kalau kita sering ngangkring ngobrol di situ, maka semua yang ada di kepala dan di hati akan bisa kita keluarkan. Pak Menteri, kita siap untuk melaksanakan pekerjaan. Mudah-mudahan target bisa kita tuntaskan. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang pertama, Bapak Budi Karya Sumadi dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat kebajikan. Ini sahabat-sahabat saya, Pak Gub, Mas Wali, Pak Dirjen Bina Marga, Forkompida, ini teman-teman saya semuanya, Pak Danrem, Dirjen Kereta Api. Tentu di sini juga ada pengamat transportasi, Mas Tias, dan yang lain-lain. Saya gembira sekali, Pak Gub, saya lapor, saya orang Solo juga. Ibu saya itu orang Seragen. Kalau cerita nggak Solo, ngerti tau aku. Jadi saya gembira dan memanjatkan puji syukur bahwa persoalan yang memang menjadi masalah bagi kami ya, karena kereta bandara ini adalah kereta unggulan yang akan menghubungkan aglomerasi Solo, Klaten, Karanganyar, Madiun. Sekarang kami baru melaksanakan yang namanya Klaten menuju ke bandara. Dan itu pun dengan headway yang setengah jam, itu pun bikin macet. Ya, jadi kalau dikatakan headway setengah jam itu masyarakat nggak rela karena macetnya luar biasa. Nah, kalau ada movement dari setengah jam menjadi 15 menit, maka headway itu membuat banyak sekali masyarakat Madiun, Karanganyar, Solo, Klaten itu terhubung dengan yang namanya kereta api. Nah, kereta api semakin hari semakin bagus. Nah, ini menjadi satu titik poin yang kita harus selesaikan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Wali tadi, bahwa daerah ini memang macetnya luar biasa. Jadi dari survei yang kita lakukan kerjasama dengan UNS, dengan UGM, ini memang menjadi satu keharusan kita untuk melakukan rekayasa konstruksi agar kemacetan itu terurai. Maka timbullah satu ide, yaitu membuat elevated arch bridge composite. Jadi dia menyelesaikan masalah lalu lintas, baik itu headway kereta api, tapi juga menyelesaikan masalah pergerakan darat.
dan Pak Gub dan Mas Wali ini menghubungkan Surabaya ke Jogja terus ke Jakarta. Jadi orang-orang yang melalui Solo yang tanpa tol itu lewat sini semuanya. Nah selama ini memang inilah titik kemacetan bagi mereka yang melakukan pergerakan. Nah oleh karenanya kita lakukan ini, dan sejalan dengan ini kita juga membuat pembangunan jalur ganda. Jangan dipikir bahwa kereta api bisa menjadi 6 jam, menjadi 5 jam. Jakarta itu nggak ada effort. Effortnya luar biasa, Pak Gubernur dan Mas Wali. Karena kita membangun relnya menjadi dua ganda, sehingga mereka secara safety itu menjadi safety, tetapi secara kecepatan mereka bisa lebih cepat karena nggak ada risiko untuk crash. Kita sudah hampir selesaikan jalur ganda dari Surabaya ke Jakarta, tinggal sebagian lagi belum. Tapi sekitar Solo sudah selesai semuanya. Tadi saya ngobrol sama Mas Wali itu LRT yang ada di Jogja ke Solo itu sangat menarik, murah, ya, convenient, aman juga. Insya Allah kita akan gerakan itu baik ke arah Jawa Tengah, ya, ke arah Purworejo, dan juga kita akan gerakan ke arah Jawa Timur, ke arah Madiun, sehingga Jogja Solo ini menjadi center dari satu aglomerasi. Madiun dari Surabaya jauh, Purworejo dari Semarang jauh, tetapi kalau ini digabungkan pasti akan meningkatkan suatu daya tarik wisata di kota Solo ini. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan segala spirit kolaborasi, saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Mas Wali dan Pak Gub bahwa kolaborasi ini dibangun. Saya terima kasih kepada Pak Gub dan Pak Wali. Nggak pernah pembebasan tanah itu saya nggak cawe-cawe atau udah selesai. Terima kasih Mas Wali, ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman Solo. Kalau di tempat lain itu saya sampai undang Pangdam, undang Kapolda itu. Ini mungkin sudah built-in. Jadi begitu saya mau, kita mesti selesai bulan Desember loh. Wah, November udah selesai gitu. Jadi ini luar biasa. Oleh karenanya saya apresiasi, dan Pak Dirjen Kereta Api, Pak Dirjen Bina Marga, ini jadi informan bagaimana kerja pusat daerah itu bisa kompak dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seremonial groundbreaking pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dan rekayasa lalu lintas di Simpang Joglo, Kota Surakarta, saya nyatakan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Pemirsa Joglo TV dimanapun Anda berada, demikian tadi seluruh rangkaian acara groundbreaking terkait dengan akan dimulainya pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dan rekayasa lalu lintas di Simpang Joglo, Kota Surakarta. Ataupun yang lebih keren akan
mulai dibangunnya rel layang yang melintas di Simpang 7 Joglo. Sekali lagi hari Sabtu 8 Januari 2022 telah diadakan acara groundbreaking, di mana tadi telah dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar, dan Wali Kota Surakarta Mas Gibran Raka Buming Raka. Seluruh rangkaian acara groundbreaking telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar atas kerjasama berbagai pihak tentunya. Terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe di YouTube channel Joglo TV. Teruslah berbuat baik meskipun orang lain tidak menilai kebaikan yang kamu lakukan. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang baik. Dari kawasan Simpang 7 Joglo, jadi melakukan untuk Joglo TV.